Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini adalah tutorial cara pergantian sentral coupling bagian bawah atau yang sering kita sebut master coupling ya. Namun pergantian ini hanya mengganti kitnya saja, tidak dengan masternya. Pada mobil truk Mitsubishi Canter, yang mana komponen kecil ini berpengaruh besar terhadap pengoperasian perpindahan gigi ya. Kalau komponen ini rusak, mobil Mitsubishi Canter susah bahkan tidak bisa oper gigi. Langsung saja, let's go. Oke, di sini saya tutorialkan di Mitsubishi yang tipe engkel ya kawan-kawan. Dan sentral coupling bagian bawah itu terdapat di sebelah kiri. Oke, kita lihat di kolong. Nah, di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan pada lubang masternya dengan cara seperti ini. Dicolok. Harusnya ini bersih dan kering ya kawan-kawan. Namun ini sudah basah dan kotor. Aduh, ngobrol. Nah, seperti ini kelihatan kotor ya, dan ini basah sebenarnya. Oke, kalau sudah begini kita siapkan kunci-kunci. Kunci yang dibutuhkan mulai dari kunci 8, 14 ring dan ring-ring, kemudian kunci ring pas 19 tang jika perlu. Oke, lanjut kita ke proses pembongkaran. Yang harus kita buka adalah dua baut ukuran 14, kemudian mur kabel elastis dengan ukuran 19, dan satu buah nepel ukuran kunci 8. Kita buka dulu. Cara membukanya kita menarik ya, tarik. Kita longgarkan saja dulu, kemudian kita longgarkan juga untuk nepelnya. Tarik seperti ini. Tarik, kita kencangkan sedikit ya kawan-kawan. Kalau sudah dua itu longgar, kemudian kita lepaskan dua buah dudukan master silinder coupling dengan ukuran kunci 14 ya. Seperti ini. Memang ini keseringannya keras ya kawan-kawan. Kalau memang terlalu keras terus posisinya kurang mengenakan ya, kita gunakan kunci shock agar lebih aman. Seperti ini. Saya juga di sini menyambungnya dengan sambungan yang panjang karena ya keras kawan-kawan. Nah, sudah enakan. Kemudian kita lepaskan yang satunya lagi. Dan kalau dua-duanya sudah terbuka dengan menggunakan kunci shock, kemudian kita buka seterusnya menggunakan kunci ring pas saja, karena sempit ya kawan-kawan, space-nya sedikit. Kita buka sampai terlepas. Nah, untuk master silinder coupling bagian bawah, kenapa ini menyebabkan atau ada kebocoran minyak rem? Ini disebabkan dari usia ya, dan tentunya kotor dari luar. Nah, ini kan ada karetnya ini harus nutup. Tapi yang paling utama itu usia ya kawan-kawan, yang menyebabkan bocor dan memang harus diganti. Oke, sudah terlepas. Sebelum kita membuka kabel elastis, kita siapkan dulu nampan ya kawan-kawan. Nampan untuk agar mencegah ceceran dari minyak remnya. Kemudian kita siapkan plastik, satu buah karet. Nah, sebelum membongkar kabel elastis ya, sebelum melepaskan master coupling ini, karena ini sudah dilonggarkan, tentu saja ini tidak keras lagi. Fungsi dari plastik dan karet itu seperti ini ya kawan-kawan, untuk menutup ceceran dari minyak rem dari atas, karena ini pedal couplingnya masih di atas dan tidak diinjak. Nah, seperti ini kan, ini tidak mengalir lagi. Kemudian ini master couplingnya. Oke, nah terlihat dalamannya ini sudah basah kotor. Kemudian kita ke cara pembersihan dan pergantian kit master couplingnya bagaimana. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dilihat pedal coupling masih terangkat di atas.
Oke, di sini cara pembersihannya seperti ini kawan-kawan. Kita keluarkan dulu untuk kitnya dengan cara diketuk-ketuk ya, nanti juga keluar. Kemudian buka nepelnya seperti ini. Nah, udah kelihatan dia keluar. Kemudian kita cabut ya, cabut saja. Nah, seperti ini bentuknya ya kawan-kawan. Ini sudah rusak dan kotor karena ada seal karetnya itu sudah cacat. Kemudian di dalamnya terdapat satu buah per. Dan kita siapkan amplas dengan ukuran 1200 yang halus ya kawan-kawan, untuk membersihkan silinder bagian dalam. Caranya adalah seperti ini. Kita lumuri dengan air dulu, kemudian sobekkan amplasnya dan masukkan ke lubang silinder kopling dengan digosok-gosok seperti ini. Pembersihan ini harus sampai dengan benar-benar bersih ya kawan-kawan. Kerak-kerak yang kuning, terus coakan, biasanya kan terdapat coakan dari gesekan antara karet dengan besi yang di dalam. Karena sudah lama biasanya terdapat gesekan yang agak tajam. Kita haluskan dengan menggunakan amplas halus 1200. Lakukan sampai bersih ya kawan-kawan, karena di sini saya singkat saja. Kemudian kita bersihkan luar-luarnya juga agar sekalian dengan menggunakan air sabun ya untuk finishingnya. Oke, seperti ini cara pembersihannya, tidak terlalu ribet ya kawan-kawan, hanya digosok-gosok sampai dia bersih dari kerak kuning-kuningnya seperti ini. Nah, bisa kelihatan agak mengkilap ya, lebih mengkilap. Nah, seperti ini. Ini sudah bersih, dan kalau diraba itu halus ya kawan-kawan. Diraba dengan jari maksudnya. Kemudian kita lanjut ke proses pemasangan. Nah, ini spare part barunya dari merek Seiken ya. Kita buka dulu. Ini di dalamnya sudah satu set. Berikut per, kit master kopling, karetnya juga ada. Nah, ini diganti. Oke, kita siapkan dulu untuk minyak remnya agar pemasukannya lebih mudah. Karena ini tadi kan banyak airnya ya kawan-kawan, kita hanya dilap-lap saja. Kalau ada kita kompresor dulu, disemprot angin biar agak kering seperti ini. Ini adalah yang barunya ya kawan-kawan. Masukkan dulu pernya, jangan lupa, tidak ada lagi. Nah, kita masukkan per, kemudian kita lumuri karetnya dulu agar pemasukannya lebih mudah seperti ini. Lap, jangan terbalik ya, yang banyak pernya itu di dalam. Kemudian kita tekan dan tekan-tekan juga untuk seal karetnya seperti ini, dan tekan, dia akan masuk. Kemudian coba dengan push rodnya, diharuskan ini tidak ada angin yang bocor ya kawan-kawan. Kita tutup dari pembuangan seperti ini, kita dorong. Nah, ada suaranya. Nah, ini tandanya sudah bagus seperti ini. Kalau kita lepaskan dari penutupnya, maka dia kembali. Itu sudah bagus ya kawan-kawan. Oke, kalau sudah kita cek dengan seksama, lanjut ke proses berikutnya. Kita siapkan push rodnya dan karetnya kita ganti ya kawan-kawan. Karena dia ada yang baru, kenapa harus pakai yang bekas? Ganti. Oke, seperti ini. Kemudian siapkan stemplet grease ya kawan-kawan. Nah, kita lumuri, bukan lumuri dari dinding master couplingnya, kita lumuri bagian lubang itu yang kecil untuk push rodnya. Nah, dilumurinya itu ujung dari push rod ini ya kawan-kawan, dengan menggunakan stemplet secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini.
silindernya itu tidak perlu kita pakai stemplet ya, karena nantinya akan mendagleg, lebih kotor, nanti kotorannya akan nempel di dalam sini ya kawan-kawan. Kita bersihkan. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian kita pasangkan untuk nepelnya. Nah ini kawan-kawan sudah jadi. Merek Seiken Hydraulic Brake Cloth ya. Bagian atas dan bagian bawah itu berbeda master couplingnya. Kemudian kita isi dulu minyak remnya seperti ini, isi dulu. Biasanya ini lupa ya kawan-kawan, saya juga ya kadang lupa, tapi harus yang benar-benar kita tutorial yang bagus. Nah posisi pedal masih di atas, kemudian kita pindah ke kolong. Tadi posisinya seperti ini, dilindungi dengan plastik, kita cabut saja kawan-kawan. Nah ini kan posisi pedal di atas, berarti nggak tertutup, maka kelihatan air atau minyak remnya itu mengalir ya. Lebih bening kalau kotor, kalau airnya minyak remnya itu kotor, kita biarkan saja dulu. Kalau sudah bening seperti ini, kita pasangkan ya kawan-kawan. Kalau kotor jangan dulu dipasang. Seperti ini kita longgarkan untuk nepelnya, buka saja, kemudian kita pasang seperti ini. Oke, jangan dulu pakai kunci ya kawan-kawan. Kita biarkan menggantung dulu untuk beberapa menit sampai minyak remnya keluar dari lubang nepelnya. Selagi kita menunggu keluarnya, nah ini udah langsung keluar, berarti ini normal ya salurannya. Udah lancar ya seperti ini. Kalau biasanya itu sering terjadi nggak lancar seperti ini minyak remnya. Kita tutup saja dulu, tutup. Kemudian kita pasangkan push rod seperti ini. Jangan lupa sampai kena di kelipannya ya kawan-kawan. Nah sambil kita memasang, jangan lupa buka dulu untuk nepelnya, karena kan piston push rodnya itu nekan ke master couplingnya, jadi keluar minyak remnya dari bagian nepel. Nah seperti ini saat memasang baut ini ya, kita buka dulu nepelnya, tidak apa-apa. Nah seperti ini kita tutup dulu. Kalau sudah dipasang, posisinya sudah diam, kemudian kita kencangkan baut dudukannya. Langsung saja kita kencangkan ya kawan-kawan. Jangan lupa untuk finishingnya kita gunakan kunci shock. Oke, di sini sudah kencang. Kemudian kita kencangkan mur selang elastisnya. Pengencangannya itu kita dorong ke bagian dalam ya, seperti ini. Jangan terlalu kencang, kencang secukupnya saja. Nah ini sudah kencang, cukuplah. Kemudian kita cek lagi, ini mengalir masih normal, ini sudah bagus kawan-kawan. Kita tutup dan kemudian kita kencangkan nepelnya. Biasa kencang dengan secukupnya saja, jangan terlalu kencang. Oke, seperti ini sudah terpasangnya ya kawan-kawan. Mulai kita cek lagi, mulai dari karet. Nah ini sudah terlihat, dan cek untuk ininya pengaitnya, push rodnya sudah naik ke kelipan atau belum. Ini sudah ya, udah ngait. Ini sudah dipasang, karet juga sudah standby. Tadi saya lipat dulu agar pemasangan karet pada master couplingnya itu lebih mudah. Kita bersihkan dulu, kemudian kita pasangkan karetnya. Karet pelindung ini berfungsi untuk melindungi dinding silinder ya.
agar tidak kemasukan debu saat di jalan atau kebanjiran. Oke, udah mantap. Kemudian kita isi lagi minyak remnya. Nah, bisa kelihatan habis segitu ya kawan-kawan. Isi sampai batas maksimal saja. Hup. Oke, karena master silinder kupling tidak perlu ada penyetelan, kita langsung saja ke momen test drive. Oke, untuk cara pengecekan akhirnya kita coba ke gigi atret, kemudian gigi 1, kemudian gigi 2, dan gigi 3. Kalau itu lancar pengoperasian atau perpindahan giginya, berarti itu menandakan pergantian master couplingnya itu sudah bagus ya kawan-kawan, udah normal. Oke, perpindahannya sudah kelihatan lebih lancar ya, sudah lancar, tidak ada mandeg-mandeg lagi saat perpindahannya. Itu menandakan tutorialnya juga sudah berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.